Jadi ada salah satu ikhwan yang mimpiin saya, katanya saya bakal masuk Tijani. Jarah ke beliau, cuman dengan niat di hatinya silaturahmi. Niat silaturahmi. Karena apa? Beliau itu nggak mati gitu, cuman pindah alam. Ayo masuk Tijani, jangan, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sobat TK News, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan cager bager lahir batin. Hari ini podcast Tasawuf kedatangan ikhwan dari Tarekat Tijaniyah. Namanya Ustadz Irfan Nailufar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Makasih Ustadz udah mampir nih Ya, sama. studio TK News. Alhamdulillah udah diperkenankan mampir ke sini. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Ustadz, Iya. udah sejak tahun berapa Ustadz bertarekat Tijani? Ana bertoriko Tijani tahun 2013, bulannya bulan Februari, tapi ana tanggal lupa itu. Tanggal lupa, bulannya Februari. 2013, ya sekitar hampir 9 tahun ya? Iya, kurang lebih segitulah. Masya Allah. Boleh nggak cerita pengalaman Ustadz Irfan nih, kenapa bertarekat Tijani? Apakah memang orang tua yang sudah bertarekat, atau memang lingkungan banyak yang sudah bertarekat, atau seperti apa? Nah. Kalau dari orang tua tidak ada ya. Orang tua juga tidak bertoriko, bahkan nggak paham apa itu toriko, gitu. Karena kita tatkala masuk toriko kan itu harus izin sama orang tua. Tatkala kita mau masuk, dan tatkala saya minta izin dengan bahasa toriko, apa katanya toriko gitu. Jadi emang nggak paham, gitu. Kebenaran gitu, nggak paham. Jadi saya cerita begini. Oh ya udah, kalau menurut situ bagus, ambil gitu. Orang tuh jadi ngizin tadi. Iya, gitu. Mungkin kita awal masuk Tijani kita nggak tahu ya. Nah, kita juga terlahir dari kalangan bukan yang ngerti toriko gitu. Bahasa toriko kan buat di kita nih, sebelum mengenal toriko kita juga kan orang awam, nggak tahu toriko. Karena saya lulus sekolah tahun 98 kalau salah. 8 pas. 2003 ya. Oh 2003. 2001 lulus STM. Lulus STM 2001, langsung ke pondok sampai 2005. Jadi Pondok pesantren apa Ustaz? di pesantrennya mah banyak. Cuma ngajinya nggak ketemu. Iya. Gitu. Di daerah? Awalnya saya dibawa ke Manonjaya, Tasik. di Tasik, di almarhum Ajengan Khail Apandi. Di situ cuma baru 20 hari. Pindah karena kaget ya, namanya kita dari besar STM, di Jakarta dari STM gitu. Langsung ngaji kita. Yang backgroundnya background pergaulan. Tapi gitu itu ya kan. milih sendiri, maksudnya keinginan sendiri apa emang orang tua? Emang keinginan sendiri. Pengen pesantren. Gitu, keinginan sendiri. Jadi orang tua dapat, kalau kata kita mah dapat rujukan dari saudara yang di Paneglang, karena beliau pernah pasaran ngaji kitab di sana, katanya. Di Manonjaya itu. Katanya. Udah si Irfan mah katanya pesantrennya jangan di Banten. Kalau di Banten mah kan bebas, bisa keluar, disebutnya kan pesantren Kobong Bilik lah. Gitu ya kan. Kalau di sana mah tertata rapi gitu, nggak bisa bagus, terkurung katanya. Akhirnya saya nggak kuat karena aktivitas saja. Iya, aktivitas. Iya, dari mulai jam 3 kan kita sudah dibangunkan sholat tahajud. Terus pagi ngaji sampai jam 7. Jam 7 sarapan, jam 8 kita sholat duha, sekitar jam setengah 9 atau jam 9 istirahat, ngaji lagi pada duhur, ya kan. Gitu. Cuma hawa doang, hawa kaget gitu. Iya, hawa kaget.
Dan kita kan biasa ngerokok, di sana nggak bisa ngerokok gitu ya kan. Gitu. Keluar dari sana baru ke Pandeglang. Balik lagi ke Pandeglang. Ke pesantren lagi. Pesantren lagi, gitu di pesantren di Sudara dulu. Jadi bapak saya punya ponakan kan ada yang jadi kiai, pesantren di sana. Di sana, cuma kata almarhum Abah Kiai Haji Apung katanya, Kak si Ipan mah udah pindahin aja. Jadi manggil almarhum bapak saya kakak gitu. Si Ipan mah pindahin aja Kak gitu. Jangan di sini, gitu. Di mana? Di sana. Nah baru dapat referensi ke daerah Pandeglang juga sama. Di sana saya kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun. Itu dari sana pindah lagi ke yang lebih jauh ke gunung buat ngaji Quran. Ke gunung mana itu? Daerah Mandalawangi, Pari. Oke. Gitu. Maksudnya naik lagi gitu. Naik lagi ya. Dari yang 3 tahun itu ke sana lagi. Itu khusus untuk belajar Quran. Oke. Gitu. 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Gitu. Pokoknya sampai 2005 lah. Dan beres 2005 udah nggak ke pesantren lagi, kita aktif di PRON. Gitu. Di PRON. Iya. Jadi di PRON saya kan sampai 2013 tuh, dari 2005 sampai 2013 kemarin gitu. Dan sempat saya ikut diklat. Alhamdulillah saya jadi pengurus di Mabes bagian humas. Cuma keburu kepotong sama nikah. Gitu. Jadi pas menjabat kira-kira atau setengah tahun lah kita nikah. Jadi dari situ tuh saya mengundurkan diri. Gitu. Kan karena kalau nguji syariat kalau kita udah punya istri gimana gitu kan, kalau di PRON kan kalau ada demo ada hak-hak istri yang takutnya gitu. Bukannya kita menghindar dari perjuangan, enggak. Kita lebih ini lagi lah buat nyari rezeki gitu buat istri. Gitu. Nah awal-awal saya masuk thoriqoh mungkin ada keberkahan ya dari kalau bahasa di thoriqoh kan guru besarnya kan Syekh Ahmad Tijani. Mungkin ada suatu wasilah gitu. Jadi tatkala itu ada Kiai Haji Tamimi, beliau ngajar di musola. Beliau Muqaddam Tijani dari Banten. Nah, beliau ngajar itu kan di musola saya sudah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Saya masih sekolah juga. Beliau udah ngajar dari SMP. Gitu sampai saya lulus, sampai saya nikah. Seiring perjalanan jadi ada yang tidak suka dengan pengajian qorinya, karena pengajian qorinya pada zuhur. Pengajian qori itu pengajian apa Ustaz? Qori Quran yang dilagam itu. Nagom. Karena kan kalau pakai mic kan jadi kalau pada zuhur ini. Nah, itu di situ ada alasan yang mengganggu. Ya kan? Ada yang mau katanya kalau misalnya entar ada pengajian Abah, katanya Abah Tamimi almarhum, saya mau di stop aja itu karena berisik katanya. Udah berisik ya. Gitu. Kan kita karena kita basicnya lagi posisinya lagi jadi laskar gitu ya kan. Saya nggak mau gitu. Ini harus tetap jalan ya gitu ya. Gitu. Karena basic ya maksudnya gitu. Ya kan. Gitu. Saya nggak mau ada pengajian di musola saya, apalagi kiai lagi ngajarin ngaji di stop gitu. Makanya saya nge-backingin aja posisi itu karena jiwa gironya lagi emang kenceng ya. Gitu. Ya, alhamdulillah sampai tidak terjadi gitu. Nah, dan kedua saya tertarik sama, kan kalau ada pendekatan dulu ya. Bener gak? Kalau kita suka sama orang kan mestinya kan ada pendekatan dulu. Benar, pendekatan dulu dong. Pendekatan jangan dulu. Tiba-tiba ini. Kedua wasilah kita dekat sama Muqaddam Tijani almarhum Abah Tamimi. Tatkala saya manggil Habib Rizik ceramah tablik akbar tidak hadir karena halangan sakit. Nah, dari situ kan saya kalau bahasa kasarnya diomelin lah sama orang-orang tua
yang di musola. Iya, karena kagak bisa. Karena dianggapnya saya kinerjanya nggak bisa. Gitu. Dan alhamdulillah yang ngebela saya waktu itu almarhum Abah Tamimi Mukodam Tijani itu. Ya, gitu. Gitu. Nah, dari situ saya ada jiwa seolah-olah saya tuh ada yang ngebela. Gitu ya kan, sedangkan orang tua dulu mah kan kalau udah ngomong kan yang lain nggak pada berani. Iya. Karena karismanya gitu. Wibawanya. Kan wibawanya nggak ada yang berani gitu. Kita juga nggak berani. Cuma ada ngasih komentar, ya udahlah, katanya ini mah udah ketentuan Allah yang nggak bisa hadir gitu, kata almarhum gitu ya kan. Mungkin benar lagi sakit. Nah dari situ saya ada rasa apa ya di hati ya. Gitu. Dia ngerasa ada yang ngebelain di saat yang lain pada menyudutkan. Iya, gitu. Nah dari situ saya ada pendekatan sama Abah Tamimi, Abah Tamimi almarhum, karena beliau kan yang nalkin saya Mukodam. Karena pengajian ini kan setiap malam Senin, jadi beliau hari Minggu jam 1 itu kadang-kadang jam 11 beliau udah datang Minggu siang. Gitu. Karena kan jam harus 1 ya. Ngaji di musolanya taklimnya bada Zuhur. Bada Isya. Oh, bada Isya. Cuma bada Zuhur beliau ngajar juga di musola. Cuma khusus buat qori. Gitu. Suaranya bagus ya. Iya. Abah Tamim itu. Bagus gitu. Khusus buat qori. Nah, kalau qori kan kita nggak ikut. Kita ikutnya pengajian gitu. Biasa, jadi kalau ada abah juga kita biasa emang cuek aja, udah ngaji ya pulang. Iya. Gitu kita. Dulu Abah Tamimi selain ngajar qori ngajar apa Ustaz? Ngajar kita apa ngajar? Oh, ngajar kita. Beliau kan punya pondok pesantren, punya santri. Punya santri. Gitu. Nah, lama berarti Ustaz ya ngaji sama Abah Tamimi itu? Lama. Ngaji ngedenger. Di musola. Jadi kalau dia ngaji ya udah selesai pulang. Nah, semenjak kejadian itu yang Habib Rizki datang, beliau ada pembelaan buat saya gitu. Saya jadi ada ingin ngedekat gitu karena berasa itu. Dekat gitu. Jadi sering ngobrol. Nah, jadi ada salah satu ikhwan yang mimpiin saya, katanya saya bakal masuk Tijani. Oh, gitu. Ada ikhwan yang mimpi gitu katanya. Ntar ente masuk Tijani katanya. Itu dimimpiin duluan ya? Aneh mimpi 2 kali. Gitu. Ente sama si Ustadz Kamil, ada Ustadz Kamil. Cuma yang bisa nerobos tembok itu cuma ente doang katanya. Ustadz Kamil berarti belum ikhwan sampai sekarang? Enggak, belum. Gitu. Belum ya? Jadi yang bisa nerobos tembok itu 2 kali ente. Anda mimpi 2 kali, tapi ente 2 kali itu juga bisa nerobos tembok. Oh gitu isyaratnya. Isyaratnya. Gitu. Udah. Nah, di selang waktu kita belum kehiang itu. Maksudnya Tijani itu apa? Oh, dulu belum tahu ya tarekat apaan Tijani apa lagi, enggak tahu ya. Enggak tahu, walaupun kita posisinya udah deket sama Abah, itu kan Ikhwan Tijani. Abah juga enggak pernah ngasih tahu ya? Enggak. Okay. Abah enggak pernah, walaupun pengajian datang, Abah enggak pernah ngebahas Tijani. Ntar kalau udah kali pengajian Tijani khusus Ikhwan baru ngebahas Tijani gitu. Di luar ada itu enggak. Tapi sampai akhirnya tahu itu nanya langsung apa gimana itu? Nah, dari saya berani nanya ke Abah tentang Tijani itu tatkala saya lagi tidur mimpi. Antara sadar nggak sadar. Jadi tatkala saya habis sholat Isya, saya ketiduran. Kebetulan ada Ikhwan Tijani, kan kalau di Thariqah Tijani keutamaan wiridan wazifah itu berjamaah. Ya kan ada waktu wiridan pagi sama sore disebut lazimah. Nah, terus tahap kedua wazifah. Wazifah itu masuknya pada maghrib, habisnya sebelum pada maghrib. Gitu. Pada maghrib sampai sebelum pada maghrib. Masuknya. Oh, masuk ininya. Masuk mengerjakan wiridan wazifah.
Bada maghrib masuk nih, boleh kita ngerjain wiridan wazifah. Oke, sampai sebelum maghrib 1 hari full ya. Jadi kalau kita bada maghrib nggak keburu, bisa. Bisa nggak keburu. Ntar malam tahajud nggak keburu. Subuh nggak keburu. Duha nggak keburu. Dohor nggak keburu. Asar. Yang penting sebelum azan maghrib udah beres. Nah, waktu itu posisi saya lagi tertidur di musola tatkala habis sholat isya, ada ikhwan Tijani lagi berjamaah wiridan wazifah. Itu antara tidur nggak tidur tapi saya inget banget gitu. Bukannya inget, emang berasa banget. Iya. Jadi ada yang nunjuk gitu. Tuh liatin tuh katanya, ikhwan Tijani tuh kalau lagi wiridan debus ke hati gitu. Kita lagi tidur. Itu ngomongnya ke ente Ustaz? Gitu. Pas suara doang berarti? Suara doang, gitu. Tuh liatin tuh katanya, ikhwan Tijani kalau lagi wiridan tembus ke hati. Gitu. Pas saya bangun, lagi ada yang wiridan. Posisi waktu saya tertidur itu lagi nggak ada yang wiridan, belum ada. Oh belum ada, lagi tidur. Pas bangun udah ada yang ini. Gitu, ya kan. Nah dari situ saya ngomong sama Abah almarhum, Bah, saya gini gitu ya kan, mau masuk Tijani, ya kan, gitu. Oh ya udah, gitu, izin dulu sama orang tua. Gitu. Nah, tatkala saya udah izin, tatkala kita mau berangkat ke Banten, posisi udah mau berangkat, sebada maghrib, saya sebelum asar nabrak orang. Jadi nggak jadi berangkat ke Pandeglang. Nggak jadi berangkat ke Banten. Akhirnya saya telepon Abah, ya udah nggak apa-apa ditunda aja. Sampai saya nikah, dapat ikhwan Tijani juga santrinya Abah. Oh, santri Abah juga. Jadi pas saya masuk Tijani, posisinya saya udah nikah. Itu tadinya mah pas mau lagi bujangan, cuma nggak ada kehalangan itu. Pokoknya emang takdirnya pas ini ya. Iya gitu. Jadi saya juga kan nggak tahu, nggak dimimpiin. Maksudnya nggak ada angan-angan atau disengaja ingin masuk thariqah Tijani, enggak gitu ya kan. Dan kita juga nggak tahu thariqah Tijani. Cuma saya alhamdulillah gitu ya kan. Tadus min imah benar-benar apa ya? Kalau kata orang mah beruntung lah. Gitu bisa mengenal thariqah. Gitu. Mungkin kalau dari awal mungkin kenal sama Ustadz aja dari awal mungkin saya bisa ke thariqah TKN gitu. Karena saya orangnya kalau sama guru tuh ngabdinya benar-benar. Iya. Gitu. Ada perubahan gak Ustadz dari sebelum berthariqah sampai akhirnya berthariqah? Ada. Yang saya rasain ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Gitu. Ketenangan jiwa yang saya rasain ya. Gitu. Kalau prinsip orang kan santai tapi pasti. Tapi saya bukan begitu. Pasti tapi santai. Karena hidup itu pasti ada cobaan. Ada masalah, ada problem, pasti itu. Ya kan? Tapi santai aja. Ngadepinnya santai aja. Gitu. Bukannya santai kemauan kita, bukan. Emang jiwa kita dikasih santai, gitu. Kedua, kita nggak ada rasa seperti jiwa yang sebelum masuk thariqah ya. Kita kan jiwa laskar, gitu. Sampai yang nggak tahu kalau saya ngelihat orang yang lagi mabuk juga langsung, gitu. Iya kan. Sampai saya ngomong sama Abah, Bah, kok saya selama masuk Tijani kenapa jadi boyo? Lebih lembut gitu ya? Iya, jadi boyo. Boyo tau? Ya boyo gitu, diem aja. Gitu. Sedangkan kita makan dijelaskan di doktrinnya mencegah kemungkaran dengan kekuatan, dengan lisan, dengan doa. Itu selama-lamanya iman. Doktrin jihad kan begitu. Mau kita lemah iman di hadapan Rasul. Tapi kalau kata Abah Tamimi, udah ngakuin aja ke Rasul, iman saya kok lemah, minta maaf aja sama Allah, ya Allah,
gitu. Gitu. Jadi ada solusi. Ada solusi. Di satu sisi kan Habib Rizik mah doktrinnya kita jangan jadi iman yang lemah. Di satu sisi posisi kita udah benar-benar masuk toriko itu seperti kayak kerupuk dikasih air gitu. Nyes gitu ya. Gitu. Jadi saya minta solusi gimana? Dia ngakuin aja sama Rasul. Gitu. Bahwa iman kita lemah. Jadi lebih tenang lagi gitu ya. Minta maaf aja. Minta pengampunan. Iya. Gitu. Jadi dia kasih solusi. Ya alhamdulillah gitu. Dan ya sampai sekarang juga alhamdulillah gitu dikasih ketenangan. Emang dulu gimana tuh? Beringas apa gimana tuh? Ya namanya jiwa laskar ya. Jiwa laskar. Kedua kan almarhum bapak saya kan orang Banten jiwanya. Jiwa jawara. Iya. Kita dikasih obat kekebalan, ya kan, wiridan kekebalan, dikasih ini. Itu kalau ngamalin Tijani luntur nggak ilmunya? Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Ya buktinya ngelemah kita. Jadi maksudnya lemah tuh bukan lepas gitu ya? Bukan. Bukan ngelemah. Jadi emang hati kita dikasih tenang aja, tenang. Lebih tenang. Tenang aja, tenang. Gitu ya. Gitu tenang. Gitu. Karena kan kalau di Tijani itu 24 jam kita diawasi, saya masih di Syekh. Gitu. Hakikatnya wali itu kan gak meninggal. Iya. Apalagi almarhum Abah sebagai yang nalkin saya mukodam. Kalau di Tijani disebutnya gak bakal meninggal karena wali. Iya. Gitu. Seorang wali itu gak ada yang meninggal. Jadi lebih fokus sebenarnya kalau mukodam itu. Kalau udah meninggal lebih fokus memperhatikan murid-muridnya. Iya, ikhwannya. Dibandingkan ketika masih di dunia karena dia sibuk, ada kesibukan urusannya. Urusan gitu. dunia. Kalau ini dia udah fokus. Gitu. Gambaran Syekh Ahmad Tijani menurut Ustadz Irfan gimana, Ustadz? Subhanallah ya. Walaupun saya nggak paham tentang Syekh Ahmad Tijani, tapi lebih sering karena mukodam ngasih pencerahan gitu ya kan. Jadi apa ya, sebenarnya sih bahasa ini kita nggak boleh juga ya, tapi kan mudah-mudahan diampunin lah sama Syekh Ahmad Tijani. Jadi Syekh Ahmad Tijani ini yang saya bikin tertarik itu, kalau Nabi mah kan khotmul anbiya, kalau Syekh Ahmad Tijani khotmun nabiyin gitu. Jadi kalau Nabi itu penutup khotmun Nabi, Nabi Muhammad penutup Nabi. Tapi kalau Syekh Ahmad Tijani khotmun apa? Aulia gitu. Gitu. Penutup para, kan ada penutup para nabi, ada penutup para wali gitu. Khotmun nabiyin gitu. Gitu. Jadi kalau di Tijani itu, jadi yang ada di akhlak Rasul itu ada di akhlak Syekh Ahmad Tijani. Itu percis gitu. Gitu. Kalau ada di buku itu juga ya gitu. Dan sering mukodam juga kan cerita-cerita gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya kan. Bukannya kita ngebanggain Tijani gitu, bukan, emang karena sering ngedengar pencerahannya seperti itu. Gitu, karena mereka inilah pelanjut tugas Rasul. Iya. Gitu. Warasatul anbiya tadi. Gitu. Mewarisi keilmuan, mewarisi kan akhlak. Toriko lain juga kan punya kesenangan sendiri kepada mursidnya gitu, kepada syekhnya gitu. Ya, ini kan masalah lagi ngomong Tijani, jadi kita Tijani. gitu. Yang kita pahamkan Tijani gitu. Gitu. Alhamdulillah sih. Sampai masuk, istri masuk, istri mode dulu ya, sampai keluarga alhamdulillah masuk semua, ada ipar masuk semua, gitu, sampai mertua masuk, empok ipar masuk, ada ipar masuk, alhamdulillah, gitu. Jadi kalau kata almarhum Abah Tamimi mah, si Ipan mah walaupun buncit tapi paling banyak, gitu, masuk paling terakhir, tapi paling banyak bawa masa. Kita kan prinsipnya nggak bisa ngajak ke orang lain, yang penting kita keluarga dulu. Keluarga dulu benar. Orang paling dekat ya. Iya.
alhamdulillah itu pada masuk. Thariqah Tijani kan juga dikenalnya thariqah ini mahabbah ya. Iya, mahabbah. Thariqah mahabbah. Mahabbah. Sebenarnya nama thariqah Tijani itu sebenarnya nama kampung. Nama kampung. Nama kampung. Aslinya mah thariqah Muhammadiyah, Ahmadiyah, Hanifiyah, Ibrahimiyah. Ini lengkapnya saja. Nama aslinya. Muhammadiyah, Ahmadiyah, Ibrahimiyah, Hanifiyah. Hanifiyah. Ada iya namanya. Kalau Tijani mah nama kampung, Kampung Tijan. Kampung Tijani. Yang ada di Fes Maroko. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ziarah tuh, Ustaz. Amin. Ke ini tuh. Amin. Pengen sekali mau. Iya. Kalau di Ikhwan Tijani kan salah satu adabnya itu nggak boleh niat ini ya, niat ziarah ke selain Syekh Ahmad At-Tijani, Ustaz. Iya, jadi Itu gimana Ustaz penjelasannya, Ustaz? kalau di Tijani boleh jarak. Oh, mic-nya. Iya. Oke, mic-nya agak di sini agak bawah. Sip. Ya, kalau di Tijani itu boleh kita jarah ke wali yang lain ya, selain Tijani. Atau Muqaddam ya. Contohnya seperti kayak ke Luar Batang atau ke Sultan Hasanuddin gitu. Boleh kita jarah ke beliau, cuma dengan niat di hatinya silaturahmi. Niat Silaturahmi karena apa? Beliau-beliau itu nggak mati gitu, cuma pindah alam. Iya. Jadi kita silaturahmi ke wali yang beda alam gitu. Jadi niatnya kita silaturahmi. Bukan cuma yang masih hidup. Iya. Tapi juga yang udah wafat gitu kunjungan juga Ustaz ya. Silaturahmi. Karena beliau kan para wali nggak meninggal gitu. Jadi kita niatnya silaturahmi. Ya. Silaturahmi. Nah kalau ke para muqaddam yang Tijani baru kita niatnya emang ziarah gitu, ziarah. Tabarukan. Iya gitu. Itu boleh kita kalau di muqaddam Tijani kita udah ngirim doa, udah baca sholawat Fatih, boleh kita minta barokahnya dari muqaddam, minta berkahnya dari yang sudah meninggal muqaddam boleh gitu. Dan kalau orang tua juga tatkala kita mujarah niatnya kita kirim doa. Kirimin doa. Kirim doa gitu. Jadi emang banyak sebagian ikhwan yang nggak paham juga masalah ini, banyak yang nanya-nanya gitu. Bahkan ada yang minta mandatnya, keberkahannya daripada aulia di luar Tijani. Di luar Tijani. Gitu. Jadi kalau Ikhwan Tijani berziarah ke mengunjungi makam siapapun boleh. Boleh. Asal niatnya dibedain. Kalau ke muqaddam ziarah tabarukan. Tapi kalau ke wali selain Tijani boleh kirim doa boleh. Boleh, okay. Tapi nggak boleh minta barokahnya. Nggak boleh minta barokah. Gitu. Ini bentuk adab Ustaz ya? Iya. Bentuk adab. Ya kalau kita mah kan cuma samina wa ta'na. Iya, apa yang dianjurkan guru yang begitu. Itu gitu. Harus dipegang Ustaz. Iya. Karena kan itu udah jadi ketentuan lah. Iya. Gitu. Setiap tarekat kan pasti ada ketentuan-ketentuan. Iya. Gitu. Dan ketentuan itu kan pasti dibuat demi kemaslahatan ikhwan. Gitu. Nggak mungkin nggak ada alasannya gitu. Bener. Kita ya manutan dari samina wa ta'na, betul Ustaz. Pertanyaan yang yang ada di benak saya ini gini Ustaz. Ustaz ini kan udah 9 tahun bertarekat, ngambil tarekoh Tijaniyah gitu. Kemudian juga banyak keluarga yang udah diajak. Amin. Ya kan, alhamdulillah. Gitu. Nah, ada nggak keinginan juga Ustaz nih ngajak selain keluarga untuk ikut bertarekoh? Kalau menurut Abah Tamimi ya, muqaddam saya, kalau buat ngajak nggak boleh. Kalau buat ngajak nggak boleh. Nggak boleh. Sebelum orang tersebut ingin tahu dulu tentang Tijani. Oh gitu. Gitu. Jadi udah ada rasa ingin tahu dari dia itu, baru kita perkenalkan. Iya gitu. Itu.
Kalau buat ayo masuk Tijani, jangan. Gitu ya. Nggak boleh. Ayo masuk Tijani, jangan, nggak boleh. Dan itu terbukti ada yang ngajak, akhirnya yang diajak nggak diamal, kan kasihan. Oh. Kasihan. Iya. Gitu. Karena bukan dari awal keinginan dia ya. Iya, karena nggak luput dari dia punya problem. Mungkin ngeliat kita sering wiridan, kayaknya kayak orang hidupnya tenang gitu. Kayaknya hidupnya sukses gitu. Iya. Ya kan, ya bagus juga sih ya. Gitu ya kan, dia lari ke kita gitu ya kan. Gimana nih gini. Tapi saya sering ngomong sama ikhwan yang lain, jangan sekali-sekali suka ngajak. Itu kan maksudnya udah ada ucapan dari almarhum Abah. Gitu ya kan. Apalagi kalau orang yang tadinya ibadah sholatnya, kita kan patron sholat. Iya. Gitu. Dia nggak pernah sholat. Tatkala ada masalah, ya bagus ngedeket sama kita sholat. Ya kan. Iya. Itu kan baru kata saya. Jangan langsung dicokokin ke toriko. Iya. Kecuali dia sholatnya udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Udah kita rajin, ngelihat udah istiqomah. Dan dia punya ingin rasa tahu tentang Tijani, boleh. Boleh kita perkenalkan Aja kita gitu. Bawa ke mukodam yang lebih tahu. Misalnya takutnya dia ada pertanyaan apa Tijani, apa gitu. Iya. Gitu. Kalau buat ngajak nggak boleh. Jadi ngajak pun lihat-lihat ya. Iya. Lihat-lihat jangan sembarangan asal Jangan ngajak. sembarang. Karena kan itu kan udah wajib hukumnya. Udah wajib. Harus diamal sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Gitu. Kalau umpama belang bentong gimana Ustaz? Sama kayak seperti sholat di kodok. Oh, di kodok ya. Di kodok. Sama seperti sholat. Jadi biar bagaimanapun nggak boleh Tinggal. Sama seperti sholat benar. Seperti Karena sholat. kita udah perjanjian tadi. Iya, karena kan kita kan udah ditalkin ya. Ditalkin di bayat ya. Di bayat, Janji. benar. Sumpah setia kan. Iya. Gitu, Ustaz. Ada harapan nggak Ustaz ke depan untuk ikhwan-ikhwan Tijani? Sebenarnya ada sih. Gitu. Harapannya supaya lebih kompak aja. Lebih kompak. Lebih kompak gitu. Karena kalau kita punya jamaah ikhwan kurang kompak gitu. Jadi pengen lebih kompak lagi Ustaz. Iya, kita mau lebih greget gitu. Lebih greget. Terutama harus mahabbah kepada para mukodam. Karena kan mukodam itu ibarat handphone casan kita. Gitu. Harus sering-sering Tarbiyah. Gitu. Kalau enggak kita lemah. Gitu. Tarbiyah yang biasa dilakukan di zawiyah-zawiyah itu apa Ustaz biasanya? Tentang fikih Tijani. Tentang Tijani. Tentang Tijani. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganggu atau menjadi keraguan ikhwan-ikhwan itu bisa ditanyakan di zawiyah. Iya. Oke. Supaya lebih mantap lagi Ustaz ya. Iya. Sama ya namanya ya, kita jual mani gitulah. Iya. Kan di Tekian ada ya jual mani juga, jadi Tijani juga ada. Ada juga ya kita buat rujukannya. Iya. Gitu tebal kita juga nggak bisa bacanya. Iya. Jadi biar bagaimanapun ketika orang sudah bertoriko jangan berhenti bayat. Iya. Tapi kudu ngamalin, kudu tetap konsisten, istiqomah sama ikut-ikut tarbiyah Ustaz. Iya. Gitu. Karena kan kalau jalan sendirian juga kurang semangat Ustaz. Iya, gitu. Emang kalau repot, kalau nggak tarbiyah repot, gitu. Repot. Bener, kita aja yang maksudnya begini, kalau dicontohin orang yang kerja aja punya gaji masih ngomong bingung, susah, nggak punya duit, iya kan, apalagi yang nggak kerja, gitu ya kan. Iya. Nah orang ngelihat yang toriko kayaknya hidup tenang, enak gitu, kan dohir, dohirnya. padahal sama gitu, apalagi yang nggak bertoriko. Oke. Ya kan, Iya, paham nggak? Kita yang nganggur nih, ngeliat yang kerja, enak gini, ya kan. Kata yang kerja mah boro-boro gue pusing. Ya Karena kan? dohirnya aja kelihatan. Iya, ini kayaknya iya. asik gitu ya. Cuma ya itulah unik. Kadang-kadang pertolongan Allah itu bukan di depan. Tatkala benar-benar kepepet udah mau dibacok ada pertolongannya. Punya cerita satu sebelum kita tutup nih. Masalah Cerita unik selama mengamalkan Tijani.
Ada. Apa ya uniknya? Ya itu yang tadi saya bilang, pertolongan itu kadang-kadang ada gitu. Ada gitu. Jadi lagi kepepet gitu ya? Bener-bener kepepet ada. Oke. Gitu. Karena gitu diawasi nama guru mursyid. Gitu, kepepet gitu. Yang penting apa ya? Kan kudunya kita emang benar-benar yakin gitu, gitu, yakin. Kalau kita naik motor kan kita mau nyelip kan udah berani nyelip karena kita kan feeling, yakin. Iya. Kalau nggak berani ragu-ragu, jangan. Kalau nggak ketabrak jatuh. Bener. Gitu. Jadi kita yakin. Gitu. Jadi kalau di Tijani itu unik lah gitu, saya bilang. Gitu. Ada aja. Ada. Jadi harapan untuk Ikhwan Tijani lebih kompak lagi. Lebih eksis lagi lah. Lebih semangat lagi ikut tarbiyahnya Ustaz ya. Iya, gitu. Karena jangan malu gitu. Maksudnya begini, kita bukannya buat gembor-gembor mamerin Tijani, bukan. Gitu. Maksudnya jangan kita nutupin diri juga tentang Tijani karena apa ya? Maksudnya yang ngadawain Tijani ya kita ikhwannya. Gitu. Yeah. Jadi gimana sih kita nggak mau gembor-gemborin Tijani, nggak mau ngawahin Tijani, tapi kita jangan nutupin Tijani gitu. Ngerti gak gitu? Iya, Ustaz. Apa sih? Jadi gimana sih? Ya, kita maksudnya kita ada pengajian, udah ada nih pengajian Tijaninya. Udah kita istiqomah gitu. Secara nggak langsung sebetulnya itulah dakwahnya. Dakwah kita. Gitu. Kan dianjurkan wadipah sama Syekh Ahmad Tijani harus berjamaah. Ya kita konsisten berjamaah aja tanpa mengajak yang lain. Orang juga ngelihat kok. Iya, gitu. Maksud saya gitu. Dakwah bilhal jadi ya. Tijani itu lebih ke dakwah bilhal. Jadi ada ikhwan juga masih malu. Ada gitu. Juga sebagian gitu tadi. Bahkan yang lebih ngiris lagi nggak mau. Khawatir kali dia. Katanya Toriko mah masalah pribadi aja. Oh, nggak mau di apa namanya. Tapi sebenarnya kalau ngamalin mau nggak mau ya pasti kelihatan. Gitu iya. Deh. Enggak, maksud saya kalau bukan kita yang ngelebarin sayap ikhwan Tijani, siapa lagi? Iya. Maksudnya jangan gitu kan? Iya. Nggak mungkin kan? Yang lain, gitu. Apalagi yang belum bertarekat nggak mungkin. Iya, nggak mungkin gitu. Dan kita juga kan ada larangan, nggak boleh ngajak-ngajak. Iya. Berarti kan dakwah kita kan nggak boleh gempar-gempor. Iya. Ya kan? Konsisten aja tuh udah dakwah. Iya, udah ada, kita ikutin aja. Maksudnya gitu. Iya, paham dat. Gitu. Itu udah otomatis sebetulnya. Maksudnya nggak boleh ngajak, nggak boleh gempar-gempor, dan kita juga jangan diam diri gitu. Mesti kalau mau nambah ikhwan mah gitu. Iya. Gitu. Makasih nih Ustaz udah berbagi di podcast Tasawuf tentang pengalaman berthariqah Tijaniyah. Mudah-mudahan nih persaudaraan sesama ikhwan Tijani, persaudaraan sesama ikhwan tareqah dimanapun berada, kita semakin erat, semakin kuat, semakin kompak Ustaz. Karena kita semua ini umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa jumpa lagi Ustaz. Amin. Insya Allah kita podcast lagi Kiai Yunus. Amin. Kiai Yunus yang nonton mudah-mudahan nanti Kiai kita podcast lagi. Oke, sobat Kiai News, insya Allah jumpa lagi di Sabtu mendatang. Mudah-mudahan dalam keadaan cager bager lahir batin. Download sekarang juga aplikasi TK News buat yang belum. Dukung terus channel kita. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.